ini kita akan belajar mengenai salah satu peradaban kuno yang ada di dunia. Nah, salah satu bentuk peninggalan dari peradaban kuno yang akan kita bahas adalah The Great Wall atau tembok besar. Jadi, kira-kira peradaban mana sih yang dimaksud dalam video kali ini? Ada yang tahu nggak? Nah, oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai peradaban kuno yang ada di Cina, tepatnya pada masa 3 dinasti awal. Nah, peradaban yang ada di Cina ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan peradaban kuno lainnya yang ada di dunia. Jadi, apa sih yang menyebabkan peradaban kuno yang ada di Cina ini memiliki karakteristik yang berbeda? Nah, untuk itu, yuk kita simak terus video kali ini. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi yang pertama adalah peran penting dari geografi dalam sejarah. Kondisi geografis memiliki peranan penting dalam terbentuknya suatu peradaban kuno di dunia. Mengapa? Karena karakteristik suatu wilayah yang beraneka ragam merupakan faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan suatu negara. Hal ini menyatakan bahwa keadaan alam memiliki pengaruh terhadap perkembangan peradaban di suatu wilayah. Kemudian yang kedua adalah Cina merupakan daerah yang memiliki cakupan wilayah yang sangat luas. Dengan wilayah yang sangat luas ini tentunya Cina memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan peradaban di kawasan Cina tersebut. Kemudian yang ketiga adalah peradaban kuno di Cina pertama kali muncul di sepanjang lembah aliran Sungai Kuning. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang tadi, jadi rumusan masalah dari makalah kami yang pertama adalah bagaimana kondisi geografis lembah Sungai Kuning, kemudian yang kedua, bagaimana sebaran situs sejarah hasil peninggalan peradaban Cina kuno masa 3 dinasti awal yang terletak di sepanjang lembah Sungai Kuning, dan bagaimana hubungan kondisi geografis lembah Sungai Kuning dalam pembentukan peradaban di zaman Cina. Jabaran rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penulisan makalah kami adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi geografis lembah Sungai Kuning, kedua, mengetahui sebaran situs sejarah hasil peninggalan peradaban Cina kuno yang terletak di sepanjang lembah Sungai Kuning, dan untuk mengetahui hubungan kondisi geografis lembah Sungai Kuning dengan peradaban di zaman Cina kuno. Yang selanjutnya adalah pada bab 2, yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Pertama adalah teori determinisme lingkungan. Frederick dalam Daljuni menyebutkan bahwa manusia dan peradabannya adalah produk belaka dari lingkungan alamnya. Kemudian, teori unsur-unsur kebudayaan. Jadi, menurut Kunchoro Ningrat, terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa, kedua sistem pengetahuan, kemudian sistem organisasi, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, sistem religi dan kesenian. Kemudian, kami juga menggunakan teori peradaban. Di sini dibagi ke dalam 4. Yang pertama adalah dimensi kebentukan, dimensi keruangan, dimensi waktu, dan dimensi struktural.
bahasa Cina disebut juga sebagai Sungai Huanghe. Nah, sungai ini merupakan sungai kedua terpanjang di Cina setelah Sungai Yangtze. Nah, sungai ini berada di dataran tinggi Tibet yang terletak di Provinsi Qinghai, Cina. Dataran tinggi ini merupakan dataran tertinggi di dunia dan juga penghasil gletser terbesar di dunia. Dataran tinggi Tibet berada di 4.000 meter di atas permukaan laut serta memiliki luas sekitar 2,6 juta kilometer persegi. Nah, dataran tinggi Tibet merupakan Sanjingyuan atau sumber dari 3 sungai besar, yakni Sungai Yangtze, Sungai Kuning, dan Sungai Mekong. Nah, dataran tinggi Tibet bertindak sebagai reservoir vital bagi sumber daya air di Asia Timur. Sungai Kuning berhulu di pegunungan Kwenlun dan nantinya akan bermuara di Teluk Chihli di Provinsi Shandong. Nah, Sungai Kuning ini membentang sepanjang 4.700 km ke arah timur dan berair jernih di hulunya. Sungai yang mulanya tampak jernih di daerah hulu, kemudian mengaliri dataran-dataran di sepanjang aliran Sungai Kuning yang memiliki lumpur tanah aluvial berwarna kuning, dan tanah tersebut luruh kemudian terbawa aliran Sungai Kuning ke aliran Sungai Kuning dan nantinya akan menjadikan aliran tersebut menjadi berwarna kuning. Inilah yang menyebabkan sungai tersebut disebut sebagai Sungai Kuning. Dataran tinggi Tibet memiliki banyak gletser yang tercipta karena pegunungan Tibet merupakan gudang es terbesar di bumi. Nah, bila memasuki musim panas dari musim semi hingga kemarau, maka gletser tersebut akan mencair. Nah, sehingga dari mencairnya es tersebut maka menyebabkan meningkatnya volume air dan menyebabkan banjir di sepanjang aliran Sungai Kuning. Kota-kota yang terletak di sepanjang aliran Sungai Kuning antara lain Kota Lanzhou, Kaifeng, Zhengzhou, dan Xinan. Untuk mengurangi banjir sudah dilakukan berbagai cara, yaitu dengan cara membuat kanal-kanal atau pemecah sungai. Pada tahun 220 sebelum Masehi sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menanggulangi banjir yang sering terjadi gitu. Namun ketika sudah dibuat kanal-kanal dan aliran air yang mengaliri kanal tersebut membawa tanah aluvial yang nantinya akan mengendap dan mengering setelah banjir berakhir. Nah, itu menjadi langkah yang tidak begitu efisien pada saat itu. Sungai Kuning merupakan sungai yang penting bagi peradaban di Cina. Nah, endapan lumpur yang luas di bagian hilir, sungai melintasi dataran utara, dan bentangan tanah datar yang mengelilingnya selalu menyebabkan daerah ini rawan banjir.
Nah, banjir meliputi areal seluas 50.000 km, kurang lebih seperti itu, dan menghancurkan pertanian, rumah, pusat komersial, dan properti lainnya sehingga nilainya belum diketahui sampai saat ini. Banjir yang dibawa oleh aliran Sungai Kuning ini membawa endapan dalam jumlah yang sangat besar, kemudian menghancurkan ribuan parit di hilir dan menghasilkan saluran dataran banjir yang bertengger tinggi dengan tanggul yang sering gagal. Dan ini menghancurkan berbagai desa, kota, serta masyarakat mereka. Serta Sungai Kuning ini rentan banjir karena berasal dari daerah yang tinggi menuju ke rendah. Jadi alirannya itu sangat deras gitu. Selama kurang lebih abad ke-21 sebelum Masehi hingga 476 sebelum Masehi, di Cina mendirikan 3 dinasti yang besar, yakni Xia, dinasti Shang, kemudian diteruskan oleh dinasti Zhou. Semua dari ketiga dinasti ini berpusat di aliran Sungai Kuning, lebih tepatnya di wilayah tengah aliran Sungai Kuning. Nah, di wilayah tengah ini merupakan wilayah yang memang rentan terhadap banjir gitu. Kemudian Sungai Kuning memiliki distribusi utama ke beberapa sungai, yaitu Sungai Yugong, Sungai Hangzhi, kemudian Sungai Sanjing. Pada abad ke-16 sebelum Masehi, dinasti Shang memiliki catatan banjir sebanyak 4 kali, banjir yang sangat besar. Kemudian Shang memindahkan ibu kotanya sebanyak 5 kali di wilayah yang berbeda, tapi tetap di sepanjang aliran Sungai Kuning. Nah, kenapa alasan dipindahnya ibu kotanya tersebut? Karena hancur terkena banjir Sungai Kuning. Pusat pemerintahan dinasti awal di tengah Sungai Kuning ini bahkan terdapat di daerah hilir sungai. Karena dataran yang rendah, maka perairan Sungai Kuning ini saat banjir dapat menyebar dengan sangat cepat di seluruh daerah Cina. Banjir yang melanda Sungai Kuning ini dapat bertahan selama 3 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan tersebut, air terus-menerus meluap, kemudian meluruhkan dinding-dinding tembok yang ada di kota. Kemudian tembok-tembok tersebut akan mulai lapuk dan runtuh di banyak bagian. Nah, hal inilah yang menyebabkan Sungai Kuning itu membawa kehancuran bagi Cina pada masa dinasti awal. Kemudian, mengapa kalau ada banjir, kenapa dinasti-dinasti tersebut tetap berdiri di sepanjang aliran Sungai Kuning? Alasannya adalah setelah yang saya jelaskan tadi, yakni karena tanah yang berada di sepanjang aliran Sungai Kuning tersebut merupakan tanah yang subur, sehingga masyarakat tetap bertahan di situ. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah yang berada di aliran sungai tersebut, baik untuk pertanian, baik untuk membuat gerabah yang dapat mendukung kehidupan mereka. Berbagai provinsi yang terdampak banjir luapan Sungai Kuning ini antara lain Ningxia, Provinsi Ning Mongol, Shanxi, Henan, dan Shandong. Pembahasan selanjutnya adalah paparan data mengenai pertanian di Cina. Cina adalah salah satu negara pertama yang melihat munculnya pertanian. Nah, Cina juga salah satu negara yang pertama kali memproduksi makanan dengan cara menanam tanaman dan memelihara hewan. Nah, hal tersebut adalah langkah yang diambil masyarakat Cina dalam pengembangan sejarah masyarakat. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, orang-orang Cina itu beralih dari ekonomi pengumpulan ke produksi dan memasuki zaman batu baru. Sebelum itu, orang memelihara kehidupan mereka dengan memetik buah-buahan liar dan tanaman lainnya. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan berburu.
Nah, dari kegiatan tersebut, orang-orang Cina itu memiliki kehidupan yang masih berpindah-pindah dan mengikuti keadaan alam. Nah, selanjutnya, untuk mencari makanan agar mereka memiliki stok makanan tersendiri, nah mereka itu mencari cara. Mereka menjalani kehidupan secara nomaden dengan cara melakukan budidaya tanaman biji-bijian. Nah, yang membuat mereka hidup menetap sehingga pada masa itu desa-desa di sepanjang aliran sungai Huanghu ini muncul. Dan Elric 1974, sekitar 10.000 hingga 8.000 tahun yang lalu itu, pertanian telah dianggap sebagai salah satu tahap perkembangan paling penting dalam sejarah manusia. Nah, pertanian itu adalah sumber makanan bagi masyarakat Cina. Sebagian besar, salah satu peradaban paling kuno adalah pertanian yang memiliki sejarah yang paling lama dan tidak terpisahkan oleh masyarakat Cina. Nah, komoditi tanaman yang telah ditanam oleh masyarakat Cina itu salah satunya ada proso millet, folktail millet, dan beras. Tanaman-tanaman tersebut itu ditanam selama periode yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu proso millet ini ditemukan di daerah barat, sedangkan beras dan folktail millet berada di wilayah Cina bagian timur. Nah, penanaman millet ini dilakukan bila mana ketika terjadi musim kemarau. Nah, beras itu adalah tanaman asli Cina. Nah, beras ini ditanam sebagai tanaman introduksi atau diperdagangkan. Sama seperti folktail millet, proso millet, dan folktail millet dominan berada di wilayah Huizhui. Hal tersebut disebabkan oleh padi itu membutuhkan pasokan air yang konstan serta membutuhkan perawatan yang intens. Nah, daerah pertanian yang terletak di sepanjang aliran Sungai Kuning antara lain itu ada di provinsi Lanzhou, Yinzhou, Hotot, Zhengzhou, dan provinsi Jinan. Sebelum membahas mengenai peninggalan-peninggalan pertanian, sebelumnya akan dibahas mengenai peninggalan di masa Neolitikum yang tersebar di lembah Sungai Kuning sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Nah, peninggalan ini merupakan platform untuk perubahan sosial secara fundamental untuk 3 dimensi awal, yaitu dimensi Xia, Shang, dan Zhou. Nah, Cina merupakan salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari pertemuan arkeologi dan antropologi, daerah Cina telah didiami manusia sejak 1, juta tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Dalam hal ini, para arkeolog telah menemukan situs perkotaan, peralatan perunggu, dan makam yang menunjukkan kemungkinan keberadaan 3 dinasti tersebut. Nah, pada tahun 1959 telah ditemukan sebuah situs yang terletak di kota Yanxi, digali, berisi istana-istana besar yang diidentifikasi beberapa arkeolog sebagai ibu kota dinasti Xia. Yang selanjutnya adalah sebaran situs peninggalan peradaban Cina kuno masa 3 dinasti awal di sepanjang lembah Sungai Kuning. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas mengenai pertanian. Nah, peninggalan-peninggalan yang akan dibahas ini merupakan peninggalan-peninggalan yang berhubungan dengan pertanian pada masa dahulu.
kegiatan pertanian pada masa peradaban Cina. Yang pertama itu ada peninggalan berupa storage jar atau biasa kita sebut sebagai lumbung ya, atau biasanya lumbung itu digunakan sebagai penyimpanan padi setelah dipanen, penyimpanan bahan-bahan makanan, biasanya ya biji-bijian, padi, gandum seperti itu. Nah, setelah panen, biji-bijian tersebut disimpan di storage jar. Selanjutnya ada batu gerinda dan sabit bagian bawah. Nah, ini tuh salah satu alat untuk memotong yang digunakan masyarakat untuk memotong padi atau tanaman biji-bijian untuk dipanen. Nah, penemuan-penemuan ini banyak ditemukan pada periode dinasti Shang. Pada periode dinasti Shang, banyak temuan-temuan arkeologis di berbagai situs yang menunjukkan pada masa tersebut peradaban di Cina kuno benar-benar sudah maju. Nah, di dinasti ini mampu membudidayakan Sungai Kuning dengan tanggul, sehingga rakyat hidup bercocok tanam dan beternak dengan aliran air yang ada dari Sungai Kuning. Nah, situs-situs ini banyak tersebar di Fujian, itu provinsi, kotanya adalah Jiazhou dan Henan. Ada di provinsi Gujiang, berada di kota Yuanhu dan Shanxi, dan provinsi Dongxiafeng dan kotanya di Xiaxia dan Shanxi. Nah, di wilayah-wilayah tersebut banyak pemukiman yang membentang di seluruh sepanjang aliran Sungai Kuning. Sebagian besar penduduk yang ada di kota-kota tersebut itu merupakan petani dan pengrajin-pengrajin lumbung tadi. Nah, sementara pemukiman yang umum itu berpusat di Anyang. Nah, setelah menyaksikan penjelasan video tadi, itu dapat dianalisis bahwa perkembangan peradaban Cina kuno itu pertama kali muncul di sepanjang lembah aliran Sungai Kuning, dan peradaban di Cina kuno itu sangat dipengaruhi oleh keadaan geografisnya, lokasi yang berada di kawasan lembah Sungai Kuning, dan lembah di sana itu subur. Mengapa? Karena alirannya itu membawa guguran tanah aluvial dari dataran tinggi Tibet. Kemudian mengapa tanah suburnya bisa meluas? Itu disebabkan adanya banjir oleh meluapnya volume air akibat mencairnya gletser di daerah Qinghai atau di Tibet. Jadi di sepanjang aliran Sungai Kuning, kedua tepi sungai cocok untuk lahan pertanian. Nah, dengan adanya lahan yang subur ini, maka akhirnya di daerah pengairan Sungai Kuning ini muncul peradaban kuno yang pertama. Dengan memanfaatkan kondisi alam sekitar, masyarakat kuno di sana mengolahnya berdasarkan pengalaman mereka dan memunculkan suatu peradaban yang sudah pesat di zamannya. Nah, pada zaman kuno ini tanah subur di lembah Sungai Kuning dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Tanaman utama di Cina adalah millet, gandum, dan beras. Kemudian dengan adanya pertanian ini di masa 4000 sebelum Masehi, kota berdinding dan parit telah muncul. Nah, untuk mendukung perkembangan pertanian, masyarakat kuno di lembah Sungai Kuning ini mereka mulai menghasilkan peralatan hidup dan teknologi untuk menunjang pertanian mereka.
mereka. Nah, peralatan hidup itu berupa tembikar yang digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian. Oleh karena itu, di sisi lembah Sungai Kuning banyak ditemukan situs-situs bersejarah yang berisi bermacam-macam artefak dan kebanyakan adalah alat-alat teknologi pendukung pertanian yang mana hal ini membuktikan bahwa peradaban Cina kuno itu sudah maju. Nah, jadi kesimpulan dari video kali ini adalah kondisi fisik geografis Cina, khususnya di lembah Sungai Kuning, itu memiliki hubungan dengan kemunculan kebudayaan Cina kuno, yang pada akhirnya kebudayaan tersebut berkembang sangat kompleks dan memunculkan suatu peradaban di daerah tersebut. Dan sekian, terima kasih.